Kemudian cakra dasar itu juga dia itu memberi energi dan mengendalikan otot-otot. Jadi terkait dengan pertumbuhan, nanti pertumbuhan otot harus normal jika cakra dasarnya aktif dan sehat. Kemudian terkait juga dengan kekuatan otot dan kesehatan otot. Terkait juga dengan kesehatan tulang atau sistem rangka. Jadi nanti kalau ada gangguan di otot, misalnya adalah gangguan pertumbuhan otot, penyusutan otot, pengecilan otot, kemudian kalau di tulang ada pengeroposan tulang, kemudian pertumbuhan tulang yang tidak terkendali sebagaimana yang ada pada kanker tulang, itu juga terkait dengan cakra dasar. Kemudian juga terkait dengan darah, kesehatan darah, tekanan darah, kemudian juga terkait dengan penyakit-penyakit yang ada pada darah. Contohnya adalah kanker darah, kemudian hemofilia, dan lain sebagainya. Kanker darah itu juga bisa terjadi karena cakra dasarnya terganggu. Kemudian kelenjar adrenal. Nah, jadi ada kaitan antara cakra dasar dengan kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu di atas dari ginjal, bentuknya seperti segitiga itu. Dia itu nanti yang memproduksi hormon-hormon, beberapa hormon-hormon yang contohnya itu seperti hormon adrenalin, kemudian seperti hormon kortisol yang terkait dengan stres. Makanya penting sekali menjaga kesehatan cakra dasar supaya kelenjar adrenalnya juga sehat dan toleransi dan manajemen stres itu lebih baik lagi, nggak gampang stres. Kemudian terkait tadi, kalau stres berarti terkait dengan gairah hidup, terkait dengan motivasi hidup, agar motivasi hidup tetap terjaga, maka toleransi dan manajemen stres juga harus baik. Maka kelenjar adrenalnya juga harus baik, normal, dan sehat. Maka juga harus dijaga cakra dasarnya. Kemudian terkait juga dengan jaringan-jaringan tubuh, ya seperti jaringan di otot, kemudian jaringan di kulit, kemudian jaringan-jaringan di saraf, jaringan saraf. Kemudian terkait dengan organ-organ dalam, jantung, paru-paru, usus, kemudian lambung, limpa, pankreas, dan lain sebagainya. Terkait dengan organ-organ dalam itu juga dipengaruhi dan diberi energi oleh cakra dasar atau cakra muladhara di tulang ekor. Kemudian cakra dasar itu juga dia punya andil yang cukup besar terkait dengan organ seksual. Meskipun organ seksual itu utamanya adalah diberi energi oleh cakra seks di kemaluan, tetapi cakra dasar juga membantu memberi energi terhadap organ-organ reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi membantu kerja dari cakra seks. Nah, kemudian cakra dasar itu juga mempengaruhi panas tubuh atau suhu tubuh, kemudian vitalitas manusia, dan juga terkait, nah ini pentingnya adalah pertumbuhan semasa kanak-kanak. Maka dari itu cakra dasar pada anak-anak juga penting dijaga karena sangat terkait dengan pertumbuhan fisik dari anak-anak. Nah, kemudian terkait, nah ini menyambung dengan anak-anak, bagaimana bahwa cakra dasar yaitu tulang ekor, ujung tulang ekor perlu dijaga.
Terutama ketika anak-anak itu sedang bermain, beraktivitas, jangan sampai kemudian tulang ekornya itu terbentur. Contohnya ketika sedang dijahili oleh temannya, kemudian ditarik kursinya dari belakang, yang mau duduk anak itu tidak menyadari, kemudian jatuh duduk. Nah, tulang ekor yang bisa terbentur itu sangat mempengaruhi berbagai macam saraf yang bisa mengakibatkan baik gangguan-gangguan di saraf secara umum maupun bisa menyebabkan kelumpuhan, kemudian bisa menyebabkan nyeri. Tentunya nyeri itu ya yang biasa dialami ketika setelah terjadi benturan, tetapi yang lebih fatal adalah pada kelumpuhan maupun bisa sampai kepada otot karena terhubung oleh jaringan-jaringan saraf. Maka harus dijaga betul-betul. Nah, tetapi juga tidak hanya pada anak-anak, bahkan pada orang dewasa. Mungkin kalau pada orang dewasa itu terkait dengan pekerjaan. Jangan sampai tulang ekor itu sampai terbentur, sampai cedera atau mengalami satu luka, sehingga menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan yang akibatnya sangat fatal. Baik dipandang dari sisi energi maupun dari sisi fisik, sisi yang medis. Kemudian orang dengan cakra dasar yang aktif itu dia biasanya cenderung sehat dan kuat karena seperti tadi yang telah kita bahas, vitalitasnya, kesehatan fisiknya, kemudian tenaganya pasti akan lebih kuat. Nah, kemudian orang yang cakra dasarnya itu kurang aktif maupun lemah atau kotor, terhambat, dia mudah jatuh sakit karena terkait dengan daya tahan tubuh yang juga lemah, energi fisik yang juga lemah. Nah, kalau cakra dasar itu terganggu atau mengalami sumbatan, mengalami cedera, atau mungkin terlalu lemah, bisa juga cakra dasarnya itu kurang aktif. Itu juga bisa menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan. Nah, contohnya adalah radang sendi, terkait dengan sendi maupun nanti ada gangguan tulang, terutama tulang punggung, tulang belakang. Baik nanti ada saraf kejepit, itu bukan di tulangnya tapi di sekitar tulang, yaitu di persarafan di samping-samping tulang. Kalau di tulang punggung nanti nyeri punggung, itu yang bisa dirasakan oleh orang yang cakra dasarnya bermasalah. Kemudian bisa juga tulang punggungnya yang bengkok, baik ke depan, ke belakang maupun ke samping. Bisa juga gangguan darah seperti kanker darah, hemofilia dan sebagainya. Nah, kemudian kanker secara umum, berbagai macam jenis kanker. Tetapi yang lebih utama itu adalah kanker di tulang, karena terkait langsung cakra dasar itu pada tulang. Karena cakra dasar juga adanya di tulang. Kemudian leukemia, kanker darah, itu juga bisa terjadi. Kemudian alergi. Alergi itu ketika cakra dasar itu dia lemah sehingga imunitas itu melemah maupun justru terlalu hipersensitif, terlalu sensitif, sehingga terjadi alergi. Jadi ada toleransi terhadap contohnya dingin atau dengan debu atau dengan makanan-makanan tertentu, dengan suhu-suhu tertentu akan menimbulkan reaksi alergi karena imunitasnya tidak normal. Kemudian gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan terutama pada masa-masa anak maupun masa remaja. Kemudian vitalitas yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan. Depresi karena terkait dengan gairah hidup. Cakra dasar lemah, gairah hidup lemah,
maka mudah stres dan akan memicu depresi. Kemudian tulang rapuh atau pengeroposan juga termasuk di situ. Intinya adalah gangguan tulang secara umum. Kemudian lambatnya penyembuhan atau regenerasi sel ketika sedang sel-sel di tubuh membutuhkan suatu regenerasi, penyembuhan atau perbaikan. Contoh misalnya ketika mengalami luka, kemudian sedang dalam proses penyembuhan itu lama. Nah, itu juga terkait dengan lemahnya cakra dasar. Maka ketika mengalami gangguan-gangguan seperti ini, itu perlu dikuatkan cakra dasarnya, diaktifkan cakra dasarnya. Maksudnya adalah dilebih aktifkan, karena pada dasarnya sudah aktif tetapi kurang aktif atau lemah. Kalau misalnya kotor atau tersumbat ya harus dibersihkan, dibuang sumbatannya sehingga bisa lancar kembali energi yang ada di cakra dasar. Kemudian orang yang lanjut usia itu dia secara alami itu cakra dasarnya itu akan melemah. Nah, lansia, orang-orang tua, maka dia itu vitalitasnya dan kesehatannya juga akan menurun. Nah, ini secara alami, karena faktor usia. Semakin tua, semakin melemah. Tapi masih tetap bisa diusahakan dengan berusaha menjaga energi pada cakra dasar sedikit demi sedikit, sehingga meskipun secara alami melemah tetapi akan mengurangi dampak atau meringankan efek dari melemahnya cakra dasar. Masih bisa diusahakan, meskipun juga tetap akan terbatas karena faktor usia itu adalah salah satu faktor yang tidak bisa ditolak. Kemudian kita masuk pada dua aspek dari kehidupan manusia yang harus selalu seimbang, harus yin yang, harus harmoni, selaras, yaitu antara kehidupan material atau duniawi maupun kehidupan spiritual atau kehidupan rohani. Nah, kalau cakra dasar itu dia tuh cakra yang paling penting untuk kehidupan material, kehidupan duniawi, terkait dengan kita kesehatan fisik, kesehatan badan fisik kita, kemudian terkait juga dengan bagaimana gairah atau semangat dari motivasi hidup kita untuk hidup lebih lama dan terus berkarya, terus berjuang dan bekerja, kemudian melangsungkan kehidupan dengan normal. Itu semua adalah suatu aspek yang terkait dengan cakra dasar. Jadi kalau cakra dasar itu adalah kehidupan material atau kehidupan duniawi, bukan kehidupan spiritual atau rohani. Nanti ada cakra yang lain yang akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Nah, kalau cakra dasar sendiri dia itu berkembangnya itu ketika masa bayi. Jadi ketika bayi itu kan sudah dilahirkan dari perut si ibu, kemudian disusui. Nah, ketika disusui itu energi cinta kasih dari si ibu itu dia itu yang mendorong dari perkembangan cakra dasar pada saat bayi. Artinya adalah energi cinta kasih ibu kepada bayi itulah yang memberikan suatu suntikan energi, mengisi energi kepada si bayi. Itu perkembangan di awal manusia hidup di dunia ketika pada masa bayi. Dan energi cinta kasih itu juga merupakan energi material atau energi duniawi. Artinya adalah yang namanya disusui itu kan untuk mendorong perkembangan bayi dari segi nutrisi, gizi,
yang bisa digunakan untuk kesehatan tubuh si anak, kebutuhan tubuh fisik si anak. Nah, kemudian ketika menyusui itu nanti cakra dasar antara ibu dan cakra dasar bayi itu akan terhubung melalui tali karma. Nah, tali karma itu akan ada pembahasan tersendiri, tetapi intinya adalah tali itu adalah tali batin, tali yang tidak terlihat, imajinatif, yang menghubungkan nanti. Kalau di sini adalah pembahasannya adalah cakra dasar ibu dan cakra dasar bayi. Ada tali yang menghubungkan ketika apa? Ketika si anak sedang disusui oleh si ibu. Tadi akan berbeda ketika diberikan susu formula. Disitulah tidak ada suatu penyaluran energi dari si ibu secara langsung. Nah, dari situ cakra dasar dan energi cinta kasih dari si ibu itu yang memompa energi pada cakra dasar si anak, penyaluran energi untuk perkembangan cakra dasar anak. Kemudian energi cakra dasar dari ibu dan bayi itu tercampur melalui tadi tali karma tadi, tali energi, tali yang tidak terlihat oleh mata fisik. Nah, kemudian ketika cakra dasar dan cakra dasar ibu dan bayi itu tercampur menjadi satu ketika sedang disusui itu, kemudian memberikan grounding, artinya adalah hubungan ke bumi. Nanti bisa lewat cakra telapak kaki si ibu, ataupun bisa langsung dari cakra tulang ekor, cakra dasar. Nanti energinya itu terhubung ke bumi. Nah, energi itu yang memberikan kepada bayi itu daya tarik ke duniawian. Kenapa? Karena bayi itu baru saja meninggalkan alam rohani. Sebelum diduniakan berarti dia di alam rohani. Nah, supaya benar-benar si anak, si bayi itu dia bisa beradaptasi dengan dunia kita ini, dengan bumi ini. Kemudian antara fisik dan roh si bayi itu benar-benar menyatu dan benar-benar siap hidup di dunia ini, maka hubungan ke bumi itu harus dibangun. Nah, contohnya adalah dengan ketika menyusui ini ada grounding antara energi bayi dan energi bumi. Nah, sebagai catatan bahwa waktu pemberian ASI air susu ibu itu sebaiknya tidak diperpendek, apalagi digantikan dengan susu formula. Supaya apa? Supaya cakra dasarnya dari si bayi itu cukup untuk berkembang secara normal, secara sehat. Dan nanti supaya cukup waktu untuk membentuk keseimbangan hubungan bayi dengan alam duniawi. Sehingga kemudian si bayi itu benar-benar siap hidup di dunia. Nah, kenapa? Karena nanti ketika si bayi ini hubungan ke duniawi ini kurang, artinya belum siap, belum benar-benar matang, belum benar-benar siap, nanti sebagian dari alam pikirannya itu masih di alam rohani, maka akan menjadi anak itu pikirannya sering halusinasi, kemudian akan sulit konsentrasi, kemudian mungkin ada terlambat di dalam bertumbuh, berkembang. Itu karena belum benar-benar siap hidup di duniawi. Itu secara energi seperti itu. Maka harus dimatangkan dulu ketika waktu menyusui, ketika pemberian ASI.
supaya energi bumi dan energi bayi itu benar-benar menyatu. Nah, bisa juga ketika hubungan itu tidak terbentuk dengan baik, anaknya nanti akan jadi hiperaktif. Hubungan antara bumi dan si bayi itu belum matang. Ketika masa pemberian ASI, maka nanti anaknya bisa hiperaktif, terlalu aktif, karena sebagian pikirannya masih di alam rohani yang sangat dinamis, sangat bergerak-gerak, sangat mudah berubah seperti anak yang hiperaktif, seperti itu. Nah, ini analogi atau pengibaratan cakra dasar itu sebagai akar pohon, maka juga disebut sebagai cakra akar. Kalau akarnya kuat, maka pohonnya kuat, nanti tubuhnya juga akan kuat. Pohon itu diibaratkan sebagaimana tubuh manusia. Maka nanti ketika akar itu bisa sehat, kuat, tertanam dengan baik, kemudian tidak busuk, tidak mengalami gangguan, maka nanti pohonnya juga akan sehat, akan baik, tumbuhnya normal, dan tidak berpenyakit yang berkaitan dengan akar. Nah, makanya juga disebut cakra akar atau root cakra, diibaratkan sebagaimana akar pohon. Oke, sudah cukup panjang pembahasan terkait dengan cakra dasar, cakra tulang ekor atau muladhara. Perlu dipahami benar-benar. Yang adalah kata kuncinya, sebagai kata kuncinya adalah yang namanya cakra dasar itu adalah cakra yang terkait dengan kesehatan seluruh fisik tubuh manusia. Baik, kita cukupkan, kita lanjutkan pada pembahasan cakra berikutnya, yaitu cakra seks. Terima kasih dan simak video yang selanjutnya.